misalnya gitu, misalnya ketika kita katakanlah PCR kita negatif ya misalnya, positif. Kita memaksakan diri untuk masuk misalkan, Tetap untuk berangkat pesawat gitu. gitu. Tetap Ya, berangkat. misalnya untuk berangkat gitu misalnya. Nah, itu akan berdampak gitu. Ketika itu diketahui, Sampai di sana di swab lagi nggak Tete? Sampai di sana di swab lagi? nah ini insya Allah kemungkinan kita akan diswab lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, di channel Abdul Hamid Air, keluarga kecil Indonesia di Madinah. Ya, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa tanggal 1 November kemarin, jamaah internasional sudah boleh masuk, jamaah umroh internasional sudah boleh masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan kegiatan umroh. Dan teman-teman tahu bahwa jamaah internasional pertama yang masuk ke Saudi itu setelah ditutup kurang lebih selama 7 bulan itu adalah jamaah dari Indonesia. Saya merasa cukup bangga dan merasa cukup sangat senang dengan kedatangan jamaah umroh kita yang pertama setelah 7 bulan kemarin tidak ada jamaah dari Indonesia, dan setelah pembukaan Masya Allah ternyata jamaah yang pertama itu datangnya dari Indonesia dan Pakistan. Nah, teman-teman, untuk mengetahui situasi bagaimana perjalanan umrohnya dari Indonesia sampai ke Saudi, terus bagaimana persiapan dan bagaimana tahapan-tahapannya, saya sekarang mau nelpon salah satu teman saya yang sekarang lagi menjadi salah satu dari 200-an lebih jamaah umroh Indonesia yang pertama di masa pandemi ini. Kita langsung telepon aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana kabarnya Ustaz Doni? Alhamdulillah, sehat. Waduh, alhamdulillah baik. Bukan Ustadz, Ana masih belajar. Panggil Ya, Doni aja. baik-baik. Tapi ya ada kebiasaan panggil Ustaz Doni lah. Ya, teman-teman, ini perkenalkan, ini Ustaz Doni Hasan. Dia alhamdulillah salah satu Masya Allah jamaah umroh pertama dari Indonesia yang berangkat setelah sekitar 7 bulan. Ya, Sebelumnya ini sekarang lagi gimana nih, Tad? Lagi karantina ya? Ya, alhamdulillah Ustadz, hari ini memasuki hari kedua kami karantina di hotel. Memang kami diwajibkan untuk karantina selama 3 hari 3 malam. Setibanya di Saudi, kami langsung dibawa oleh bis langsung menuju ke hotel. Kemudian kami langsung masuk ke kamar. Jadi kami sudah pegang kunci, kami langsung masuk ke kamar. Dan kami diharuskan untuk menaati tata tertib, tidak boleh keluar kamar, apalagi keluar hotel selama kami karantina. Jadi alhamdulillah saat sudah 2 hari 2 malam nih kami berada di kamar gitu, insya Allah. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu lah lebih dalam dalam lagi. Sama Ustaz Doni, ini dari Travel Mana, barangkali juga nanti teman-teman dari Indonesia kalau misalnya mau daftar umroh bisa langsung ke Ustaz Doni. Diperkenalkan dulu dari Travel Mana, terus di Indonesia di mana? Alhamdulillah, syukuran ya Ustaz. Jadi perkenalkan sebelumnya, Ana Doni Fedrian Hasan ya. Ana kebetulan bertugas di sebuah travel di Jakarta, PT Khidmat Lambayan Ka'bah atau Khidmat Lambayan Ka'bah atau PT Labaika atau Labaika Tour and Travel brand kami. Jadi nama PT-nya Khidmat Lambayan Ka'bah, kemudian nama brandnya itu Labaika Tour and Travel. Ya, alhamdulillah perusahaan kami sudah mengantongi izin umroh dan izin haji, dan kami tergabung dalam asosiasi juga. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan amanah oleh jemaah dan masih diizinkan oleh Allah untuk beroperasi. Maka ketika umroh perdana ini dimulai, karena sejak tanggal 27 saya ingat anak, bulan Februari itu memang kami ada tanggungan gitu ya, ada tanggungan sekitar 42 jemaah gagal berangkat dikarenakan memang kondisi COVID yang cukup mengkhawatirkan di Saudi pada saat itu. Ya, itu waktu itu saya masih di Mekah waktu itu, terus ada kabar. Oh, itu masih di Mekah, Masya Allah. Nah itu kami ada 42 jemaah Ustaz, jadi gagal berangkat. Jadi Ana berpikir bahwa memang kami harus bertanggung jawab ya. Maka kami jadi mereka berangkat semua nih, berangkat semua nih yang sekarang ini 42? Sekarang belum, makanya ini Ana berangkat dulu. Ya, supaya tahu kondisinya Saudi seperti apa. Karena kebijakan udah ada, secara tertulis sudah jelas. Namun pada pelaksanaannya kita harus memastikan gitu ya, apakah ini sudah aman untuk kita laksanakan bersama-sama secara grup gitu kan? Apakah masih terdapat perubahan-perubahan gitu ya?
Nah, itu yang harus kita pastikan gitu. Makanya Ana jalan dulu, biar nanti insya Allah hasil dari perjalanan Ana ini akan menjadi bekal untuk membuat program baik yang jemaah yang tertunda kemarin ataupun program baru gitu, Ustaz. Ya. Ada IG atau apa gitu yang bisa dikontak sama teman-teman kalau mau daftar di travelnya Ustadz? Instagram atau sosial medianya? Atau ada kontaknya yang bisa dihubungin? Baik. Untuk nomor kontaknya mungkin bisa menghubungi nomor admin ya by WA di 0821 3635 3512 gitu. Ya nanti izin saya nanti tampilkan di YouTube saja biar teman-teman bisa lihat kontak personnya. Ya. Ya baik. Adapun Instagram juga labaika_umhaj. Instagram kami ya. Oke. Oke, Tad, makasih banyak waktunya, Masya Allah di tengah kesibukannya. Saya juga lihat banyak banget yang wawancara dari SCTV dari sampai sekarang. Itu Ana sendiri belum tahu apa itu SCTV itu. Tapi sampai sekarang, Masya Allah, sampai mau juga diwawancara sama YouTuber kecil kayak saya. Wah, enggak. Ya, Alhamdulillah. Teman-teman sebenarnya banyak yang nanya, Tad. Itu bagaimana sih ceritanya sampai Antum bisa kepilih, sedangkan kan seperti yang Antum tadi katakan, di travel Antum sendiri itu ada sekitar 42 jamaah yang gagal berangkat pada Februari itu, dan saya tahu itu ada sekitar mungkin puluhan ribu kali ya dari Februari sampai November itu yang gagal berangkat. Itu kok bisa Antum salah satu di antara dari 200 sekian orang jamaah kita kemarin yang berangkat, itu gimana ceritanya bisa berangkatan? Ya. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Ya, pertama memang begini ya, pertama yang menjadi renungan Ana juga ya, sebelum kita berbicara tentang teknis, memang segala sesuatunya terjadi atas izin Allah ya, Ustaz ya. Ya. Semua adalah atas izin Allah. Ana pun termasuk pada jemaah yang sebenarnya hampir tidak bisa berangkat gitu. Dan pada saat itu Ana ya tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa. Ana serahkan semua segala sesuatunya kepada Allah gitu. Kita tawakal aja. Karena memang prosesnya Ana itu pendaftaran cukup singkat ya. Sebenarnya Ana sudah memasukkan dokumen itu sejak tanggal 26 ya. Berarti dari awal memang udah tahu gitu ya? Kalau memang ya, ada rencana, memang ada rencana, karena Ana memang kami di asosiasi, kemudian di grup-grup para pelaku haji umroh itu memang sudah ada informasi-informasi. Nah, kemudian namun tidak semua berani untuk mengambil sikap gitu ya, karena memang masih simpang siur informasinya tanggal 1 November. Secara regulasi memang Saudi buka tanggal 1 November untuk penerbangan internasional, namun kami belum bisa memastikan bahwa apakah bisa jemaah dari Indonesia mendapatkan visa umroh. Kemudian apakah di Indonesia COVID juga masih banyak tadi ya? Betul gitu ya. Untuk masalah itu kami belum dapat kepastian, dan pengurusan visanya pun kami masih belum jelas pada saat itu, apakah melalui sistem karena sistemnya belum dibuka pada saat itu, apakah harus manual dan lain segala macam. Yaitu secara teknis namun pada akhirnya H-1 sebelum keberangkatan tanggal 31 Oktober. Ya, 31 Oktober itu akhirnya dini hari sekitar jam 3 subuh ya. Itu Ana mendapatkan informasi bahwa ternyata udah confirm visa sudah bisa terbit gitu ya. Masya Allah. Nah, ini ada kuncinya memang. Jadi visa itu adalah kuncinya. Jadi ketika visa sudah ada yang terbit, maka pada saat itu juga Ana langsung follow up. Ana langsung berangkat ke Jakarta. Karena saat itu Ana lagi di Bandung, Ana langsung berangkat ke Jakarta. Ana langsung karantina karantina 1 malam di Jakarta dan tes PCR. Waktu itu Ana tes PCR jam 2 siang. Ya, alhamdulillah tes PCR keluar pada hari yang sama, hasilnya juga alhamdulillah negatif. Kemudian besoknya ya kami langsung ke bandara gitu. Nah, memang ketika kami di bandara itu ada sekitar 9 orang dari grup kami, termasuk Ana, yang belum dapat kepastian tentang visa. Tiket kita sudah pegang, alhamdulillah tiket sudah pegang, PCR kita juga sudah negatif ya, sudah keluar, sudah negatif. Dan terakhir ini adalah masalah visa. Nah, kemudian inilah yang Ana bilang bahwa ini adalah atas izin Allah. Penerbangan pukul 10.45. Penerbangan SV817. 45 malam apa pagi? Malam pagi, ya? Ya, kita pagi. 9 pagi pukul 10.45. SV817 itu penerbangan menuju Jeddah.
itu adalah sudah melewati batas waktu lah, sudah sampai kepada ETD-nya. Jadi estimated departure-nya itu sudah sampai ke situ. Sementara visa Ana masih juga belum keluar dengan visa 9 orang lainnya. Makanya Ana situ udah pasrah dan Ana pikir ya nanti insya Allah akan kita follow up lah bagaimana nanti mungkin di reschedule gitu ya. Namun qadarullah gitu ya. Ternyata pesawat ini delay ya. Pesawat ini kemudian delay. Delay karena nungguin antum atau memang karena sesuatu ini? Nah, itu berbagai macam faktor ya. Jadi berarti memang bisa pastikan secara pasti. Tapi salah satunya mungkin karena ada beberapa penumpang yang belum siap kayaknya ya. Betul. Jadi memang pada saat itu pukul 10.45 ternyata setengah penumpang aja belum ya, informasi yang Ana dapatkan. Jadi setengah penumpang aja belum terisi lah. Siap. Gitu. Ya, setengah pesawat aja belum terisi. Akhirnya mungkin ada ya proses-proses lah ya, proses-proses yang terjadi. Pada akhirnya pesawat itu menunggu ya, sengaja menunggu agar ini proses penerbangan pertama ini bisa berjalan dengan sukses, berjalan lancar, mayoritas jemaah bisa diangkut. Alhamdulillah akhirnya setelah menunggu dari pukul 10.45 Ana keluar visa pukul 11.30-an ya, setengah 12 Ana keluar. Langsung lah Ana dapat boarding, Ana dapat paspor, kemudian ya udah Ana langsung masuk ke dalam pesawat. Alhamdulillah bisa bergabung dengan jemaah yang lain. Ya, seperti itulah Ustaz kurang lebih cerita yang terjadi. Nah, berarti nggak ini juga ya, nggak langsung kayak daftar visa keluar PCR negatif langsung berangkat, nggak mulus-mulus banget gitu ya. Nanti ada sedikit-sedikit. Ya betul, memang ini karena perdana ya. Jadi banyak hal yang kita harus sesuaikan. Jadi kami maklumi lah yang kondisi yang terjadi seperti itu. Lain halnya dengan keberangkatan yang hari ini, Ustaz. Keberangkatan hari ini ada juga tanggal 3 ya hari ini. Oh, hari ini ada? Ada hari ini ada beberapa. Ana belum tahu pasti angkanya berapa banyak. Ya, Masya Allah itu lebih lancar karena mungkin sudah ada pengalaman. Udah tahu gitu ya. Lebih well prepare dari sisi maskapainya, ya petugas check-in counternya sudah siap. Pelaksana penyelenggara umrohnya juga sudah siap, sudah ada pengalaman, maka alhamdulillah semua berjalan dengan lancar gitu. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang teman-teman nitip ke saya itu yang seperti tadi persyaratannya berarti PCR-nya negatif ya. PCR itu yang paling utama ya. Ini ada yang kabar yang beredar itu katanya visa, hotel sama pokoknya segala fasilitas di Saudi itu katanya untuk yang pertama gratis aja. Benar apa enggak itu? Ya, ini Allah alam ya. Cuman memang Ana juga dengar berita bahwa itu gratis. Memang ada antum pribadi bayar kan sebelum ke sini bayar? Iya, Ana bayar dan mungkin Ana nggak sebut nominalnya ya. Iya. Cuman memang ini adalah standar. Jadi dari kementerian. Jadi masalah harga paket umroh itu memang sudah ada aturannya, Ustaz. Berdasarkan PMA nomor 8 tahun 2019 bahwa harga acuan dari Kementerian Agama itu adalah tidak boleh di bawah 20 juta. Ya. Namun pada pelaksanaannya memang harga itu variatif ya, tidak standar semuanya sama gitu ya. Karena tidak bisa menyimpulkan bahwa yang murah dapat harga hanya mungkin pesawatnya aja atau gimana. Itu Ana bukan kewenangan untuk mengatakan hal tersebut, tapi memang yang bisa Ana konfirmasi variasi harga paket itu memang ada terjadi gitu. Ana sendiri mendapatkan harga yang mungkin di atas dari standar yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Berarti intinya antum bukan gratis, berarti tetap bayar berarti ya? Tetap bayar. Berarti itu kabar yang itu berarti nggak benar ya? Mungkin benar apa enggaknya kita nggak tahu, tapi antum tetap bayar gitu ya? Ya, semua pasti bayar, semua nggak ada yang gratis. Mungkin istilahnya bukan ditalangin juga ya. Jadi istilahnya ada beberapa komponen biaya yang dibayarkan lah gitu ya. Ya karena kalau kayak hajian kemarin itu kan memang benar-benar hajinya itu gratis 100% gitu ya, yang haji lokal tahun kemarin itu kan memang benar-benar gratis yang pas pandemi itu ya. Itu teman saya juga ikut, itu benar gratis. Kirain kalau memang sama seperti itu kan memang kabarnya kan yang beredar gratis seperti itu, sama kayak haji kemarin. Itu juga saya pikir Masya Allah kalau sampai pesawatnya dan visa, hotel segala macam gratis itu Masya Allah banget gitu ya. Tapi enggak, Zat, ini memang berbayar kok, ini berbayar. Oh ya, satu lagi. Berarti yang sekarang 200-an orang ini mostly kebanyakan memang orang-orang dari travel yang lagi menjajaki gitu ya. Kebanyakan gitu ya. Jadi enggak satu rombongan 200-an orang itu satu grup semua enggak ya.
Dari Jadi beberapa travel. betul. Jadi kami sendiri terdiri dari 35 orang, Ustaz. Kami terdiri dari 35 orang. Dari grupnya antum? Dari grupnya kami ya. Ya. Kayak konsorsium sih memang, ada beberapa travel gabung di sini. Oh. Kemudian juga ada grup-grup yang lainnya, itu mungkin banyak juga sih, banyak. Ana juga nggak tahu pasti ada berapa banyak grup. Tapi grup kami sendiri yang berangkat itu dikoordinir kami bersama-sama semuanya, itu ada 35 orang gitu. Dan kebetulan semuanya dapat di hotel Conrad Jabal Omar. Conrad ya? Iya. Iya. Oke, Tat. Kemudian sekarang berarti teknisnya nyampe langsung di Jeddah, langsung ke Mekah. Habis itu karantina dulu 3 hari. Setelah 3 hari itu, hari ini berarti hari kedua karantina ya? Hari ini hari kedua. Besok selesai berarti langsung ini. Kan nanti udah ihram berarti ya? Ya, Ana alhamdulillah udah ihram, Ustaz. Tapi ada juga yang belum kayak. Saya lihat fotonya kemarin ada yang enggak ya? Ya. Memang itu berbeda-beda ya sikap dari jemaah. Dari siapanya aja mau gitu ya, terserah gimana. Ya betul. Dia tergantung dari pendapat yang dia pakai. Mungkin karena gini, karena kan kita harus karantina. Mungkin ada beberapa jemaah ya yang merasa bahwa tidak mampu dalam kutip ya, merasa berat gitu untuk menjalankan itu. Maka diambillah pendapat yang mungkin menurut dia masih sesuai dengan syariat dan ya akhirnya dilaksanakan. Tapi Ana sendiri dan beberapa teman-teman, insya Allah kami lebih memilih untuk berihram selama 3 hari selama karantina gitu. Berarti kalau yang belum ihram itu nanti ke Masjid Aisyah lagi dong? Ikut lagi ke sana? Jadi ini memang ada dua. Ini Ana bukan bicara tentang syariat ya, karena Ana bukan ahlinya. Tapi Ana bicara rencana mereka. Jadi dari beberapa orang beberapa jemaah yang belum berihram itu ada 2 rencana. Yang pertama itu mereka memperbarui miqat. Mereka memperbarui miqat dengan bisa ke Tan'im, bisa ke Ji'ronah, atau bisa ke Hudaybiyah. Tapi kemungkinan sih antara Ji'ronah sama Hudaybiyah. Antara Ji'ronah sama ke Tan'im. Kalau yang ke Ji'ronah itu kemungkinan akan digabung dengan tur dalam kota ya. Kemudian kalau yang ke Tan'im ya mungkin karena memang dekat gitu ya. Nah itu nanti ada macam-macam. Dan juga malah Ana mendengar ada yang juga mau ke Zulhulaifah. Ada juga yang mau ke Qornul Manazil gitu. Nah ini jauh lagi. Jauh lagi kalau alam. Nah itu kan miqat untuk orang Taif ya, dan yang dari sana. Jauh, mungkin sekitar 45 menit kali ya dari Mekah ya? Ya, 1 jam lah. 45 menit betul. Gitu. Jadi beda-beda saat. Ya ini adalah balik lagi ya ke masalah pendapat mana yang mereka ambil. Namun Ana pribadi sama beberapa jemaah juga kami mengambil yang lazim-lazim saja. Kita nanti itu langsung besok selesai karantina langsung masuk langsung tawaf berarti ya? Ya. Ya kemungkinan. Tapi memang simpel seperti itu ya? Lebih simpel seperti itu kayaknya. Pertama, secara teknis mungkin ya memang lebih simpel. Tapi sih sebenarnya gini ya, maksud Ana, kita nanti nggak akan bisa terlepas dari yang namanya standar prosedur dari kerajaan, dari kementerian. Ya, apalagi kan ini COVID. Nah, karena lagi COVID, nanti mungkin kalau ini yang Anda dengar, memang nanti kami kalau misalkan warga Saudi atau mukimin itu akan menggunakan untuk tasrehnya ya menggunakan aplikasi Itmarna ya kan, Etamarna. Namun kami jemaah internasional yang baru datang ini kemungkinan akan dikelola secara grup oleh muasasah. Nah, ini jadi kuncinya. Jadi nanti kita tergantung muasasah. Bagaimana nih muasasah nanti mengaturnya. Jadi antara pihak pelaksana ya, pengelola sama muasasah nanti akan diskusi. Nanti kita akan ngikutin saja, apakah nanti kita diperkenankan untuk langsung masuk, katakanlah mungkin dari sekian banyak yang berihram seperti Ana ini, diperkenankan untuk langsung masuk, nanti ditemanin sama pihak muasasah gitu kan. Dan kita hanya punya waktu juga sekitar 2 jam kan, 2 jam sampai 2,5 jam. 3. Ya, kalau internasional? Jam, kan? Internasional Kenapa? Internasional 2 jam. Kalau yang haji dari benar 2 sampai 3 jam kurang lebih ya. 3 jam. Itu benar, itu untuk melaksanakan umroh semua rangkaian sampai tahlul selesai. Gitu. Jadi nanti kita menunggu kabar dari muasasah dan bagaimana koordinasinya nanti di lapangan. Gitu. Oh, berarti antum artinya belum punya barcode itu sendiri ya, pribadi belum ya? Tetap ngikut ke kelompok. Semua jemaah juga belum. Muasasah berarti ya. Oke. Mungkin terakhir pertanyaan dari teman-teman yang terakhir.
kira-kira ada nggak pesan dan tips untuk calon jamaah umroh dari Indonesia yang mungkin ada niat mau berangkat di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tad? Ya, Bismillah ya. Pertama, saran Ana gitu ya bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang sudah merindukan ya ingin berkunjung ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Pertama adalah memang kita harus meluruskan niat, itu yang pertama. Pertama dan yang paling utama, kita harus memahami kondisinya, bahwasanya kita ini berada di kondisi kita akan melakukan sebuah aktivitas di kondisi yang tidak biasa. Maka niat yang kuat, ikhlas lillahi ta'ala itu adalah penting gitu, karena segala sesuatunya bisa terjadi gitu ya. Tidak selalu segala sesuatu berjalan dengan lancar, dengan baik. Namun pasti dari pihak penyelenggara akan berupaya semaksimal mungkin. Namun memang kita harus membekali diri kita dengan niat yang lurus dulu gitu ya. Jangan sampai kita salah dalam hal niat gitu. Terus ini yang pertama. Kemudian yang kedua, patuhi instruksi dari pihak penyelenggara. Apa-apa yang dipersyaratkan semua jangan sampai ada yang tertinggal atau yang terlewat. Ya, terutama masalah tes PCR ya. Tes PCR juga sebisa mungkin jangan dadakan, ya nanti tinggal koordinasi sama pihak penyelenggara seperti apa bagusnya, karena kan PCR itu berlaku untuk internasional itu 3 kali 24 jam. Ya, jadi itu nanti harus dikomunikasikan, itu penting sekali. Pastikan seluruh dokumen itu terpenuhi ya. Dokumen cek dulu paspornya masih berlaku apa enggak, minimal 1 tahun. Kemudian buku kuning masih tetap harus dipakai, itu juga harus dicek masih berlaku. Medical paper-nya itu ya? Ya, betul. Dan terakhir itu tambahannya adalah tes PCR ya. Kemudian selama karantina juga sedisiplin mungkin lah. Jadi ikuti saja, nikmati saja setiap prosesnya. Selama karantina baik itu di Jakarta ataupun di Mekah ya. Dan nanti ketika kepulangan pun ikutin semuanya. Jadi pada dasarnya insya Allah kalau misalkan kita mengikuti semua prosedur yang ada, insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan ya insya Allah nanti bisa berumroh di sini dengan kondisi yang Masya Allah ya. Kondisinya di Masjidil Haram begitu lowong ya, walaupun hanya sekali, tapi kapan lagi kita bisa merasakan nikmatnya beribadah tanpa harus berdesak-desakan, ya kan? Benar. Makanya kita ikutin saja, karena sikap kita, tindakan kita itu akan berdampak kepada seluruh jemaah. Misalnya gitu, misalnya ketika kita, katakanlah PCR kita negatif ya, misalnya, positif. Kita memaksakan diri untuk masuk, misalkan. Tetap berangkat gitu. Misalnya untuk berangkat gitu misalnya. Nah, itu akan berdampak gitu. Ketika itu diketahui, sampai di sana di swab lagi katanya. Sampai di sana di swab lagi. Nah, ini insya Allah kemungkinan kita akan di swab lagi. Rencananya hari ini, tapi Ana juga belum dapat informasi kapan. Tapi memang ada beritanya ada mau di swab lagi. Ya, ada beritanya memang kita akan di tes swab lagi, dan memang itu merupakan ketentuan dari kerajaan gitu. Karena memang kan ketika kita kalau kemarin yang edarannya itu nggak tertulis kalau sampai Saudi di swab lagi ya? Ada. Jadi edarannya, bukan yang ini. Ini ada satu lagi surat ya, disclaimer. Nah itu bahwa nyampe Saudi di swab lagi. Ya memang itu ditulis, kita sudah isi dan sudah tanda tangan. Dan di situ disebutkan bahwa 2 hari sejak kita kedatangan itu kita kita istilahnya bersedia untuk dites lagi gitu. 2 hari ya. 2 hari ya, 2 hari. Oh, jadi memang pas ya. Karantina 3 hari, misalnya hari ini hari kedua karantina, swab hari ini biasa langsung keluar. Kalau swab di Saudi nggak sampai 24 jam start, mungkin sekitar 18-17 mungkin keluar hasilnya. Kalau di Saudi PCR ini. Oh, jadi tetap harus di swab lagi berarti ya? Ya, betul. Ya, itu aja Tat pesan Ana. Insya Allah mudah-mudahan semua lancar. Teman-teman yang mau berumroh mudah-mudahan bisa disegerakan. Oh ya, nanti rencana berapa hari Tat di totalnya di Saudi? Kalau visanya kan 30 hari berarti. Ya. Kalau total kita berdasarkan itinerary kita total 10 hari ya, 10 hari. 10 hari itu begini, 6 dipotong 3 hari itu tadi ya? Dipotong 3 hari karantina itu ya? Secara total ya, Anda ngomong secara total. 6 malam kita di Mekah. Kemudian 2 malam kita di Madinah ya, 6 2 jadi 8. Tambah 2 harinya perjalanan. Jadi pulang perginya. Jadi total 10 hari perjalanan. Berarti udah 10 hari itu udah termasuk dengan karantina gitu? Sudah. Jadi 10 hari 8 malam totalnya. Oh ya, karena kemarin juga ada yang bilang nggak ke Madinah katanya gitu. Saya bilang, wallahualam itu juga kami masih belum dapat. Ya, karena memang qadarullah memang belakangan ini di Madinah agak tinggi ya. Dibanding kasus positif baru dibanding kota lain, Madinah ini agak tinggi, di atas 60 terus belakangan ini.
Sementara kota-kota lain cuma 20, 30, tapi Madinah sampai ada yang 80, 70 per hari. Ya, mudah-mudahan bisa ke Madinah biar kita bisa ketemu insya Allah. Itu dia. Kita silaturahmi nanti di Madinah insya Allah. Saya tunggu sama teman-teman udah nyusun kita kemana-kemana nanti nih kalau ketemu. Waduh, mantap. Oke, Tat, terima kasih banyak udah mau berbagi informasi sama teman-teman. Semoga ibadah umrohnya lancar. Dan pesan-pesan antum insya Allah jadi amal jariah untuk teman-teman yang mau berangkat ke Saudi. Oke, Tat, silakan lanjutkan aktivitasnya. Makasih banyak. Jazakallah khair. Udah mau berbagi informasi dengan teman-teman. Oke, Tat, ya. Teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ustaz, kalau mau live, Tat, nggak apa-apa, silakan, Tat. Saya mau nutup dulu. Makasih banyak, Tat, ya. Ya, mohon izin ya, live ya. Tat, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, itulah tadi wawancara nggak wawancara sih ya, cuman kayak apa namanya, nanya-nanya dikit ke salah satu jamaah umroh pertama setelah 7 bulan ditutup proses umroh dari Indonesia. Alhamdulillah beliau ngasih pesan-pesan ke teman-teman, beliau juga apa namanya berbagi pengalaman bagaimana seharusnya kalau memang mau berangkat di tengah pandemik. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di video saya. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.